Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Ulfa Fatimah dengan NIM 23140034 Prodi PGSD. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Wuli Satriani, SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai multiple intelligence. Multiple intelligence yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kecerdasan menjemuk atau kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Teori ini dicetuskan oleh Howard Gardner, psikolog dari Harvard. Kemudian ada jenis-jenis multiple intelligence. Yang pertama, intelijensi linguistik. Artinya, kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, ada intelijensi matematis logis. Artinya, kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Kemudian yang ketiga, ada intelijensi ruang, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan juga mengenal bentuk dan benda secara tepat. Keempat, intelijensi kinestetik. Ini kemampuan untuk menggunakan tubuh dan gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Kelima, ada intelijensi musikal, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara terhadap ritme, melodi, dan intonasi. Yang keenam, intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intens, motivasi, watak, temperamen orang lain. Ketujuh, ada intelijensi intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengalaman diri. Yang delapan, intelijensi lingkungan atau naturalis, yaitu kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang dengan baik. Kemudian ada karakteristik dan pengembangan multiple intelligence. Yang pertama, karakteristik kecerdasan linguistik, yaitu mendengarkan, merespons setiap suara dan berbagai ungkapan kata, menyimak secara efektif, memahami, menguraikan, menafsirkan dan mengingat apa yang diucapkan, membaca secara efektif, memahami, meringkas, menafsirkan, atau menerangkan. Berbicara secara efektif kepada beragam pendengar, beragam tujuan, dan mengetahui cara berbicara secara sederhana, fasih, dan bergairah. Menulis secara efektif, memahami dan menerapkan aturan-aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan kosakata yang efektif. Yang kedua, karakteristik kecerdasan logika matematika, yaitu merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya, mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitatif, waktu dan hubungan sebab akibat, menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan realita. Tiga, karakteristik kecerdasan spasial, yaitu belajar dengan melihat dan mengamati, mengarahkan dirinya pada benda-benda secara efektif di dalam ruangan, merasakan dan membangkitkan mental bayangan, berpikir dalam gambar dan memvisualisasikan detail, membaca grafik, bagan, peta, dan diagram visual. Yang keempat, ada karakteristik kinestetik tubuh, yaitu bermain peran atau menirukan, menciptakan suatu gerakan atau rangkaian gerakan untuk menjelaskan, menciptakan suatu model, merancang suatu produk, merencanakan dan menghadiri suatu perjalanan lapangan. Kelima, karakteristik kecerdasan musikal, yaitu mendengarkan dan merespon dengan ketertarikan terhadap berbagai bunyi, menikmati dan mencari kesempatan untuk mendengarkan musik atau suara-suara alam pada suasana belajar, merespon terhadap musik secara kinestetik, mempelajari kemampuan menyanyi atau memainkan instrumen secara sendiri. Keenam, karakteristik kecerdasan interpersonal, yaitu memimpin suatu rapat bersama seorang rekan menggunakan penyelesaian masalah berat, memainkan peran dengan berbagai perspektif, pengaturan dan ikut serta dalam sebuah kelompok, mengajarkan orang lain tentang suatu hal. Ketujuh, ada karakteristik kecerdasan intrapersonal, sadar akan wilayah emosinya, menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya,
termotivasi untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan tujuan, membangun dan hidup dalam suatu sistem nilai etika agama, bekerja mandiri. Yang kedelapan ada karakteristik kecerdasan natural, yaitu sensitivitas terhadap alam dan faktor lingkungan, misalnya mudah berinteraksi dengan hewan, mampu memprediksi terjadinya perubahan alam, mudah mengenali berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh yang sukses sesuai kecenderungan multiple intelligence ini. Yang pertama ada W.R. Supratman. Pencipta lagu nasional Indonesia Raya ini memulai karirnya sebagai seorang jurnalis. Dari pekerjaannya itu, ia rajin menghadiri rapat organisasi pemuda hingga termotivasi untuk menulis teks lagu Indonesia Raya dan dikumandangkan pertama kali pada Kongres Pemuda Indonesia. W.R. Supratman memiliki kecerdasan yang dominan di bidang verbal, linguistik, dan musikal. Kemudian yang kedua, B.J. Habibie yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang juga dikenal sangat cerdas dalam teknologi aviasi. Saat menimba ilmu di Jerman, teman-temannya yang merupakan warga asli sangat terkejut dengan kemampuan berbahasa Jermannya yang bahkan di atas rata-rata. Selain itu, ia juga dikenal gemar membuat puisi. B.J. Habibie memiliki kecerdasan yang dominan di bidang logika matematika dan verbal linguistik. Kesimpulannya, semua kecerdasan itu berbeda-beda, tetapi semuanya sama sederajat. Artinya, tidak ada kecerdasan yang lebih baik atau lebih penting dari kecerdasan yang lain. Semua kecerdasan manusia tidak persis sama. Semua kecerdasan dapat dieksplorasi, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara optimal. Terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Dengan latihan, seseorang dapat membangun kekuatan kecerdasan yang dimiliki dan menipiskan kelemahan-kelemahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.